Bentang depan berat. Tegak berat. Semuanya siap untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jayyidan wa zidni amalan mutaqabbala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tadarus Al-Quran dulu bersama-sama. Suratnya surat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus dulu bersama-sama. Mari silakan semuanya anak berdiri dulu. Dari Mas. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk? Ya. Jadi bisa tidak perlu mengabsen dari satu, semuanya sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Kita syukuri kesehatan kita dengan baca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tempat duduknya sudah rapi, seragamnya sudah sesuai dengan jadwal. Jadi anak-anak disiplin sesuai dengan jadwalnya. Semoga di sini ini menjadi awal kesuksesannya anak-anak. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang isi besar surat Al-Ma'un. Coba dilihat di papan tulis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, anak-anak bisa menjelaskan makna isi pesan surat Al-Ma'un. Yang kedua, bisa mempraktikkan hadis tentang anak yatim dengan bentuk perilaku menyayangi anak yatim. Sebelumnya Bu Lisa mau tanya, ada yang tahu artinya anak yatim apa? Ya kan? Ada. Artinya apa? Mempunyai tidak punya bapak. Terima kasih. Yang kedua,
tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada seluruh umat Muslim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Pendusta agama yang pertama yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Tidak cuma menghardi, tapi orang-orang yang mendolimi anak yatim, entah itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, tetap itu termasuk perbuatan dosa, termasuk ciri-ciri pendusta agama. Kan kadang ada orang yang mengejek anak yatim, ada orang yang mengambil haknya anak yatim, ada. Tidak boleh, nggih? Selanjutnya ayat yang ketiga dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin. Artinya yaitu dan tidak melanjutkan memberi makan fakir miskin. Kita dengan sesama muslim itu saudara, harus saling bantu membantu, termasuk dengan bahan makanan ataupun makanan. Kadang ada yang diberikan makanan yang lebih, ada yang diberikan makanan yang sedikit. Nah, orang-orang yang diberikan kelebihan ataupun tidak harus lebih, itu membantu memberi makan fakir miskin. Kita tidak boleh juga dengan orang-orang yang tidak bisa makan, harus membantu sebisanya kita. Selanjutnya ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Fawailul lil musallin. Artinya yaitu celakalah orang-orang yang sholat. Di sini dikatakan mengapa orang-orang yang sholat celaka? Jawabannya ada di ayat yang kelima. Baca bersama-sama. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kadang-kadang adakah orang-orang yang menunda-nunda sholat? Ada. Adakah orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat padahal dia muslim? Ada. Adakah orang yang malas-malasan sholat padahal dia muslim? Ada. Kadang ketika ada acara sibuk penuh dengan sengaja meninggalkan sholat padahal dia umat muslim, itu ada. Hal-hal yang seperti itu, jika ada orang-orang yang bermalas-malasan mengerjakan sholat, menunda-nunda sholat, atau dengan sengaja melalaikan sholat, maka termasuk pendusta agama. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ada yang tahu riya artinya apa? Pamer. Pamer, terima kasih. Kadang ada orang yang diberikan kelebihan harta, tapi sengaja dipamer-pamerkan. Kadang ada orang yang sholat, tapi niatnya biar dinilai orang lain menjadi anak atau orang yang rajin sholat. Itu namanya riya atau pamer. Orang-orang yang riya atau pamer termasuk pendusta agama. Seharusnya ketika kita melakukan hal-hal apapun, entah itu ibadah ataupun sedekah, amal sholih, niatnya harus ikhlas untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari penilaiannya orang lain. Selanjutnya ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Dan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi jika ada orang-orang yang tidak mau bantu orang lain dengan barang-barang yang berguna, termasuk ciri-ciri
tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak kamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi Bangka juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini, sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita bilang kalau ada rumah ini jadi begitu, dan rumah ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga kita tinggal di sini sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Pak Philip, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau makan uang 1 juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Bukan aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, apaan yang itu ibarat kebaran api. Jangan berada dari napasnya dan memakannya. Coba, kasihan, kenyangkan perutnya di bara api neraka. Janganlah pakai tulis agama. Jangan kamu dapat mendengar kata itu. Aku bukan ini anak. Aku tidak pernah menyebutkan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu menafikannya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kamu bukan berdusta, lalu apa? Nah, Ya, aku menyesal. Aku hilang. ya, Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan malah bara api neraka di akhirat nanti. sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Baiklah, dari film tadi, ada filmnya menceritakan tentang apa sih? Tentang orang yang berbuat buruk kepada anak yatim, sehingga dia mendapatkan balasan dari Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian contoh-contoh perilaku terpuji menyayangi anak yatim. 1. Mencintai anak yatim. 2. Mbak Saya. Menyayangi anak yatim. 3. Mbak Zara. 3. Menghormati anak yatim. Kalau di kelas berarti apa? Tidak membeda-bedakan anak yatim. Oke. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Intinya kepada anak yatim kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengejek, tidak boleh nakali, harus berbuat baik kepada anak yatim. Baiklah anak-anak, selanjutnya ini tugas kelompok untuk anak-anak. Di dalamnya amplop ada beberapa soal dan jawabannya yang masih acak. Nanti anak-anak bertugas mencocokkan antara soal dengan jawabannya. Kemudian ditempelkan di kertas yang besar. Oke. Kelompok 1 Mas Azra. Kelompok 2 Mas Arga. Kelompok 3 Mbak Salsa. Kelompok 4 Mas Rizal.
Anak-anak, coba perhatikan. Ini ada teman kalian yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Anak-anak mengoreksi bersama Bu Guru. Yang pertama, pesan ayat kedua. Menyayangi anak yatim, benar? Pesan ayat yang ketiga, menolong orang miskin, benar? Benar. Pesan ayat yang kelima, tidak melalaikan sholat, benar? Pesan ayat yang keenam, tidak berbuat ria atau pamer, benar? Pesan ayat ketujuh, membantu sesama muslim, benar? Arti ria yaitu pamer, benar? Contoh sikap buruk terhadap anak yatim, mendolimi anak yatim, benar? Contoh sikap terpuji, menyayangi anak yatim, berbagi kepada anak yatim, benar? Terima kasih. Anak-anak, ini ada perwakilan teman kalian dari kelompok Soli ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok yang lain mengoreksi bersama Bu Lisa. Ya, yang pertama, pesan ayat yang kedua, menyayangi anak yatim, benar? Yang kedua, pesan ayat yang ketiga, menolong orang miskin, benar? Pesan ayat yang kelima, tidak melalaikan sholat, benar? Pesan ayat yang keenam, tidak berbuat ria, benar? Benar. Pesan ayat yang ketujuh, membantu sesama muslim, benar? Kemudian arti ria yaitu pamer, benar? Kemudian sikap buruk terhadap anak yatim, menghardi anak yatim, benar? Yang terakhir, sikap terpuji kepada anak yatim yaitu menyayangi anak yatim, benar? Baiklah, terima kasih. Mau mengerjakan beberapa soal. Sudah selesai, boleh dikumpulkan.